Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala nikmatillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, kekuatan, sehingga kita diberikan panjang umur untuk bisa bertemu kembali di bulan Ramadan pada tahun ini. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, para tabi'in serta umatnya hingga akhir zaman. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita berkewajiban untuk menunaikan ibadah puasa sebagaimana dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kita untuk berpuasa. Diwajibkan kita untuk melakukan ibadah puasa. Berkaitan dengan ibadah. Ibadah ini ada 3 model. Model pertama adalah ibadah yang dilaksanakan berat, membutuhkan modal yang besar. Semisal contohnya adalah membangun masjid. Membangun masjid ini adalah berat, membutuhkan modal besar untuk menjadikan sebuah rumah Allah. Yang kedua adalah model ibadah yang melakukannya berat tapi modalnya ringan. Yaitu apa? Melaksanakan sholat. Ya, melaksanakan ibadah puasa. Modalnya apa? Dengan niat. Nah, ibadah puasa inilah menggunakan modal yang ringan tapi dilaksanakannya agak berat bagi umat Islam yang notabene-nya tidak didasari dengan keimanan. Ibadah yang ketiga adalah ibadah yang dilaksanakannya ringan, membutuhkan modal berat. Apa itu? Yaitu mengucapkan kalimat-kalimat talbiyah. Seperti misalkan kalau kita ketemu dengan sesama muslim, kita ucapkan alhamdulillah, atau kita ucapkan melihat ke istimewaan ciptaan Allah, kita melihat masya Allah, subhanallah, dan lain sebagainya. 3 model ibadah inilah yang tergambar dari beberapa manusia yang ada di dunia ini. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi memberikan kejelasan kepada kita selaku umat Islam bahwa puasa itu adalah merupakan satu ibadah yang diwajibkan. Bagaimana kita melaksanakan ibadah puasa itu dengan baik? Bagaimana melaksanakan ibadah puasa itu dengan penuh keimanan, penuh keikhlasan. Oleh karena itu, dalam hadis dikatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni segala dosa-dosanya di masa lalu. Apakah ibadah puasa kita ini nanti bermanfaat atau tidak? Apakah ibadah puasa kita nanti ini mendapatkan pahala atau tidak? Apakah puasa kita ini hanya menahan hawa nafsu saja? Ya, mari kita uji nanti di bulan Ramadan yang beberapa hari ini kita akan hadapi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya akan memberikan satu tolak ukur bagaimana keberhasilan puasa kita di bulan Ramadan. Keberhasilan bulan puasa kita di bulan Ramadan ini diuji. Supaya kita bisa meningkatkan, yang pertama adalah meningkatkan keikhlasan kita. Apakah ibadah kita puasa ini ikhlas atau tidak? Kalau dijalankan dengan keimanan dan berharap pahala dari Allah, insya Allah ibadah puasa kita penuh dengan keikhlasan. Jadi puasa kita ini tidak hanya menawan hawa nafsu saja, tidak hanya menahan dahaga lapar saja, tapi bagaimana keikhlasan kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua,
Tolak ukur untuk keberhasilan ibadah puasa kita di bulan Ramadan adalah menumbuhkan rasa muraqabatullah. Yaitu apa? Bahwa ibadah puasa kita ini atau ibadah-ibadah yang lain ini kita dilihat oleh Allah. Karena apa? Ibadah puasa ini beda dengan ibadah-ibadah seperti sholat, zakat, dan lain sebagainya. Karena ibadah puasa kita ini langsung hubungannya kepada Allah. Langsung hubungan Allah dengan hambanya. Perintah ibadah ini beda dengan perintah-perintah ibadah yang lain. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan, ketika kita menjalankan ibadah puasa, Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Kemudian yang ketiga, keberhasilan daripada menjalankan kita di dalam bulan menjalankan ibadah puasa ini, tolak ukurnya adalah menumbuhkan rasa kepedulian sosial di bulan Ramadan. Di bulan puasa, bagaimana kita diuji untuk memiliki rasa kepedulian kepada sesama. Entah itu bersedekah, memberikan takjil kepada orang-orang dekat kita, tetangga kita, atau orang-orang yang betul-betul membutuhkan mereka untuk berbuka puasa. Inilah merupakan nilai ibadah yang lebih baik ya ketika kita memberikan buka puasa kepada orang lain, menumbuhkan rasa solidaritas sosial kita, menumbuhkan rasa kepedulian kita kepada sesama muslim. Kemudian yang selanjutnya, tolak ukur keberhasilan ibadah puasa kita bisa dilihat dari tumbuhnya hidup keseimbangan kita di dunia ini. Bagaimana ibadah kita harus imbang dengan kehidupan kita untuk mencari kehidupan dunia. Balancing of life. Hidup itu harus seimbang antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Kemudian yang selanjutnya adalah tolak ukur keberhasilan ibadah puasa kita adalah yaitu suksesnya kita meraih Lailatul Qadar. Orang banyak untuk meraih Lailatul Qadar itu dengan cara bersolat tahajud banyak-banyak, kemudian berzikir panjang-panjang, tapi dia mengabaikan, tidak membaca Al-Quran, mengabaikan Al-Quran. Justru suksesnya Lailatul Qadar itu perbanyaklah kita membaca Al-Quran. Karena bagaimanapun juga sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Qadar tadi, bahwa Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, semoga apa-apa yang kita dilakukan di bulan Ramadan kelak nanti mendapatkan keberkahan, ampunan, dibukakan pintu ampunan, dibukakan pintu keberkahan, dibukakan pintu rahmah, dibukakan pintu kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa nanti di bulan Ramadan. Marilah seraya kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita di dalam menjalankan ibadah puasa kelak nanti diberikan kekuatan, dibukakan pintu ampunan dan dibukakan pintu rahmat. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup hikmah ini dengan kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita diberikan kekuatan di dalam menjalankan ibadah puasa kelak nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan faghfir lana dzunubana faghfir lana dzunubana faghfir lana dzunubana. Allahumma iftah lana abwabur rahmah wa abwabal maghfirah wa abwabal khair wa abwaban ni'mah
wa abwabal rizqi, wa abwabal quwwah, wa abwabas sihah, wa abwabas salamah, wa abwabal afiyah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah. Wasrif 'anna bihaqqil Qur'anil azim wan nabiyyikal karim syarrad dunya wa adzabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi hadirin permisah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.